Pembongkaran makam yang dilakukan oleh PWILS di daerah Pasuruan, tepatnya di Makam Winongan, saudaraku, alhamdulillah, ya kan, mendapat respon dari masyarakat, mendapat respon dari malaikat, mendapat respon yang namanya kualat. Setelah saya menyaksikan video seorang cucu daripada Habib Sholeh Al-Haddar, ya kan, PWILS yang di daerah Pasuruan ini memang mencoba memframing, mencoba memberikan fitnahan yang keji, saudaraku. Mereka menganggap makom itu tidak ada jasadnya. Mereka menganggap makom itu di daerah Winongan tidak ada walinya. Sehingga apa, saudaraku, dengan PD-nya dia membongkar makam waliyun min auliyaillah. Masya Allah. Tadi saya mendengarkan dari cucunya bahwasannya dari PWILS ini menyurati terhadap keluarga besarnya. Dan ini videonya sampean cari sendiri ada. Ya kan? Katanya mau mengadakan musyawarah jam 10 pagi atau jam berapa itu, tahu-tahu belum ada jam 10, mereka sudah datang ke tempat, membongkar itu makam waliullah, membongkar itu dengan yang tidak punya adab sama sekali. Dan dengan PD-nya, saudaraku, pada waktu itu saya nonton live tapi nggak di situ, ya. Saya melihat ini, ya Allah, mereka menarasikan ini nggak ada jasadnya. Ini adalah pemberhalaan. Dan ini, sahabatku, siapa sebenarnya pemecah belah antar umat? Saya tanya, siapa sebenarnya pemecah belah? Siapa sebenarnya yang ingin merungkatkan kerukunan Islam ini? Anda bisa cari sendiri, Anda bisa merasakan. Mereka menarasikan di situ tidak ada jasadnya. Ya Allah. Dan ingat, saudaraku, ini akan terjadi, ya, ini tolong dicatat tanggal, hari, waktu, bulan, dan tahunnya. Ceki akan bicara terhadap Anda semuanya. Di tahun ini, mereka-mereka yang membongkar makam-makam, yang mereka anggap palsu, yang mereka anggap nggak ada jasadnya, kau telah menyakiti seorang waliullah. Siapapun yang membongkar makam-makam akan segera menyusul. Buktikan aja, saudaraku. Kau tahu sendiri kan, 2026, jauh sebelum datang 2026, saya sudah mengatakan akan hancur itu grup itu. Pembegal nasab, pembatal nasab, pengadu domba. Anda seharusnya yang pikirannya sadar harus tahu, ya, mereka yang keluar-keluar di media sosial sudah diambil nyawanya satu persatu. Yang diambil bukan yang kecil-kecil, saudaraku, yang ketua-ketuanya. Kau tahu yang dari sana, yang teman-teman yang dulunya dia debat dengan para habaib, ya kan, mewakili Imaduddin. Dengan gagahnya mereka mengatakan Ba'alwi akan masuk neraka. Masya Allah. Ya, setelah itu dia tobat. Setelah tobat, ya kan, terus dia kayak menyelinap di tubuh, menyelinap di organisasi para habaib. Terus setelah itu dia keluar lagi menghina-hina, mengolok-ngolok. Ketika sudah diberikan nasihat, ketika sudah diberikan masukan, ketika sudah diberikan sesuatu mereka tetap mengingkari, maka kematian yang akan mengingatkan mereka. Cukup kematian yang menjadi mau'idhah hasanah. Sudah ada 5 orang, ya. Sudah ada 5 orang yang terjun di dunia YouTube. Mohon maaf, tadi ada tamu sehingga videonya terputus.
Kita lanjutkan. Mereka itu mengatasnamakan perjuangan Wali Songo. Ingat saudaraku ya, Wali Songo zaman dahulu tidak pernah mengajarkan seperti apa yang mereka lakukan. Tetapi mereka mengatasnamakan perjuangan Wali Songo. Ini sangat jauh sekali. Dia tidak melakukan musyawarah dulu, tidak melakukan tanya-tanya warga setempat, ulama setempat, tahu-tahu bongkar, tahu-tahu langsung dihancurkan. Ya, pada waktu itu Anda memang kayak pejuang di mata orang-orang yang sepakat dengan Anda. Tetapi menit berganti jam, berganti hari, berganti bulan. Belum ada setahun, ya, ingat, belum ada setahun, karma sudah berjalan. Dan mereka provokator-provokator yang memercikan api kebencian terhadap para habaib, ingat, akan terjadi di Anda, ya. Sebentar lagi akan terjadi di keluarga Anda atau Anda sendiri yang akan menanggung akibatnya. Kamu tahu kan, ada hadis banyak sekali menerangkan itu. Di situ tuh ada mayitnya saudaraku, ada mayitnya. Apalagi ini seorang habaib, seorang pejuang, ya, yang sudah selama hidupnya mendedikasikan keilmuan, keagamaan untuk menyebarkan di daerah Winong sekitar situ. Kau hina-hinakan, kau bongkar. Anda semuanya yang terlibat pembongkaran di makam Winongan, segera meminta maaf yang sebesar-besarnya terhadap keluarga besarnya. Kalau tidak, wallahu alam. Ingat, makam Habib Sholeh Al-Haddad yang ada di Winongan Pasuruan tersebut, setelah Anda bongkar, apa dampaknya? Masyarakat sekitar semakin ramai datang ziarah ke wali Allah tersebut. Semakin ramai dikunjungi peziarah. Karena apa saudaraku? Kebenaran tidak pernah bisa dihapus. Kebenaran gak akan pernah bisa difitnah. Benar pasti tetap benar. Dan Anda sendiri setelah melakukan pembongkaran, apa yang terjadi? Anda ditangkap, dijebloskan di penjara, keluar dari penjara, keluar pula nyawanya. Sudah tahu kayak begini, Anda masih percaya dengan kelompok-kelompok pembatal nasab, pembegal nasab, pembenci habaib? Anda masih percaya? Karma sedang berjalan. Beneran karma ini berjalan saudaraku. Itu di dalam situ itu bukan kosong melontong, bukan pelepah pisang saudara ya. Di situ ada jasadnya seorang habaib, pejuang Islam, waliyun min auliyaillah. Jelas sanadnya, punya keturunan di situ. Bahkan masyarakat sekitar situ yang sepuh-sepuh masih hafal, masih tahu dulunya ada begini, tahu semua. Anda yang ikut-ikutan pembenci habaib, pembegal nasab, dengan pedenya, Allahu Akbar. Sahabatku, saudaraku, hari ini waktu berjalan terus. Siapapun provokator, siapapun aktor di balik pembongkaran makam habaib, semuanya tidak akan lama lagi saudara. Tidak akan lama lagi. Ya, tidak akan lama lagi. Di dunia dihinakan, di akhirat akan dipertanggungjawabkan di pengadilan akhirat. Pedih saudaraku, pedih sekali.
salam dari Ceki. Cus.